Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 18 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 21. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah melihat dan percaya. Peristiwa penampakan sosok tertentu selalu menjadi buah bibir dan berita heboh dari hari ke hari. Penampakan sering dikaitkan dengan pesan tertentu yang mungkin hendak disampaikan kepada seseorang. Hari ini, dalam bacaan Injil diceritakan sederet peristiwa penampakan Yesus kepada para murid-Nya setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Rentetan peristiwa penampakan ini terjadi pada saat dan situasi para murid sedang gundah hatinya karena kehilangan sosok sang guru. Pada situasi ini, Yesus hadir menampakkan dirinya untuk meneguhkan iman mereka akan kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, perasaan gundah gulana yang meliputi hati para murid sirna seketika sewaktu mereka mengenali sosok Yesus yang menyapa mereka. Peristiwa kematian Yesus yang amat tragis telah membuat iman mereka menjadi runtuh dan hancur. Dalam situasi yang seperti itulah, Yesus hadir dan menampakkan diri kepada para murid agar iman yang telah hancur itu dibangun baru kembali dan harapan yang hilang itu kini dipulihkan kembali. Peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus menjadi titik awal pembaharuan iman para murid setelah Yesus menyapa mereka. Yesus tidak sekedar menampakkan diri dan memberi peneguhan iman. Yesus pun memberikan suatu perintah dan tugas perutusan kepada mereka, yakni pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali situasi hilang harapan terjadi dan kita alami dalam kehidupan ini, apalagi jika berhadapan dengan beban hidup yang berat. Kita merasa Tuhan itu jauh. Akibatnya, iman kita goyah. Akan tetapi, belajar dari pengalaman iman para murid hari ini, kita diajak untuk membangun iman yang kuat dan harapan yang kokoh bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam hidup ini. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang seorang diri, bahkan Ia menunjukkan jalan menuju keselamatan dan membimbing kita menuju kepada keselamatan itu. Semoga demikian. Amin.